Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini firman Tuhan akan kembali diperdengarkan bagi kita. Maka oleh karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar saat ini boleh semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus adalah merupakan sebuah pertanyaan yang ditujukan bagi jemaat di kota Roma pada saat itu dan juga kepada kita di saat ini. Pertanyaannya adalah, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka bagaimanakah jawaban kita atas pertanyaan ini, saudara-saudara? Percayakah atau ragukah kita untuk mengatakan, benar, jika Tuhan ada bersamaku, maka tidak ada siapapun yang dapat melawan kita. Melawan kita yang dimaksud adalah menghancurkan hidup kita. Percayakah kita atau ragukah kita untuk mengatakan bahwa jika Tuhan ada bersama dengan kita, maka tidak ada siapapun yang dapat melawan atau menghancurkan hidup kita? Saudara-saudara, mungkin ada banyak di antara kita yang ragu atau bahkan tidak yakin kalau Tuhan ada di pihak kita, maka tidak akan ada siapapun yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Mungkin kita berkata, buktinya pendeta, semakin aku dekat dengan Tuhan, semakin aku menjadi orang Kristen yang taat, semakin banyak orang yang membenci aku. Semakin banyak orang yang ingin menjatuhkan aku dalam hidup ini. Iya betul saudara-saudara. Semakin kita menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, atau semakin Tuhan berada di pihak kita, maka iblis itu tidak akan tinggal diam. Dia akan pakai orang-orang yang tidak percaya untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi karena Tuhan ada di pihak kita, sekali lagi, tetapi karena Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada siapapun, tidak ada kuasa apapun yang dapat menjatuhkan, bahkan menghancurkan kehidupan kita. Apapun cara yang dilakukan orang untuk menghancurkan hidup kita, tapi karena Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan tetap menjadi pemenang. Dan hidup yang kita jalani adalah hidup yang berkemenangan. Saudara-saudara, iblis tidak pernah menang melawan Tuhan. Maka jangan takut untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak turut dunia, maka Tuhan akan berada di pihak kita.
Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya selalu menolong kami di dalam melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua dimanapun kami berada, hidup kami, pribadi lepas pribadi, boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman. Tuhan, di saat ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Setiap tantangan dan pergumulan yang akan kami hadapi di hari ini, kami tetap mau berserah dan selalu bermohon kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.